Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dikasih Tuhan, saya percaya berkat Tuhan tercurah atas keluarga kita. Bapak Ibu di rumah diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami ada saat ini bukan karena gagah dan kekuatan kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Engkau yang pegang hidup kami. Kami percaya sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Dari awal katakan, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Sama-sama katakan dari awal. Jiwaku merindukan-Mu, amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu.
sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Yakinarabayasi, Engkaulah sumber kekuatan kami, Jesus. Haleluya, Engkaulah pertolongan kami. Hinararabayasi, Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Hindararabayasi, Engkau luar biasa, kami bangga padamu Tuhan. Jesus, kami mengasihi Engkau, kami merindukan Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Hinararabayasi, Engkaulah sumber kami, Jesus. Haleluya, kami menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, kami bersyukur padamu, Jesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkau hebat, Engkau Allah yang besar. Hinararabayasi, kasih Hinararabayasi. Haleluya, kasih Hinararabayasi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Takkan mampu Tuhan kami berjalan tanpa Engkau Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Di masa sulit Tuhan, Engkau selalu ada menolong kami. Di masa masalah Tuhan, di masa krisis Tuhan, Engkau hadir melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Lawat setiap kami, keluarga demi keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Kau lawat Tuhan, apapun pergumulan mereka Engkau jamah. Apapun yang menjadi masalah jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini, Engkau sanggup memberikan pertolongan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yesus, Engkau Allah yang lebih besar dari masalah kami Tuhan. Takkan mampu kami membalas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Engkaulah harta yang paling berharga yang saat ini kami miliki. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Lord.
Kau baik, Kau luar biasa. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, Jesus hebat. Thank you Lord. Yes. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siap memuji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan sukacita. Amin. Katakan, aku diberkati. Haleluya. Ya, kata, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Katakan dari awal. Amin, jemaat Tuhan. Ya, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Tuhan, jemaat Tuhan. Yes, haleluya. Shalom semua jemaat-jemaat yang diberkati, bahkan makin diberkati dalam segala kelimpahan. Kami atas nama GBI Permata Regensi 2 selalu berdoa bahwa semua saudara makin diberkati, tidak ada yang kekurangan suatu apapun, dipenuhkan dalam segala kelimpahan baik jasmani, rohani maupun materi. Terima kasih untuk minggu ini pengumuman hanya seperti biasa. Untuk offline kita bisa gabung di Oasis pukul 8 pagi dan 5 sore. Sedangkan untuk GBI Permata Regensi 2 sendiri masih secara online pukul 4 sore. Itu saja. Untuk rumah doa bisa diikuti setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam melalui channel YouTube kita, atau juga melalui pemberitahuan via WA di grup masing-masing. Nanti bisa linknya disertakan di situ biasanya. Sedangkan untuk hari Sabtu seperti biasa kita ada doa fajar pukul 6 pagi di blok AA. Itu saja. Apabila masih ada sesuatu yang kurang jelas bisa menghubungi ketua Kersel masing-masing. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dalam segala kelimpahan. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati seluruhnya Tuhan, baik keluarga yang berada di sekitar kami maupun keluarga jauh Tuhan. Kami percaya, bahkan terlalu percaya, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan di saat-saat situasi seperti ini Tuhan, Engkau tetap menjagai kami semua. Engkau tetap menutup bungkus seluruhnya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga kalau Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mempercayakan berkat-berkat jasmani, rohani, bahkan materi atas hidup kami. Sehingga kami setiap minggu Kau tetap izinkan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan, berkati persembahan kami, berkati baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan sebagainya. Biarlah itu semua kami berikan dengan ketulusan hati untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendeklarasikannya sebagai bukti iman kami. Kami sudah terima jawaban doa itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Pada hitungan ketiga kita mulai. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki pasangan. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan tak pernah ku ragu, mengenapi janji dan rencana. Hadirat-Mu kekuatan, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan
Yesus, 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 ku panggil nama, cinya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku, mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidup, mujizat besar Tuhan, mujizat besar nyata dalam hidupku. Haleluya, haleluya, mujizat besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, ya sinarama ya se. Oh haleluya, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Di dalam ibadah online ini Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang pimpin Tuhan, mulai dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bila sebentar kita akan mendeklarasikan firman Tuhan, mari Bapak Ibu angkat Alkitab-Mu dan kita akan mendeklarasikan firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya di dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan kita. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah hidup intim dengan Tuhan. Amin. Coba kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca bersama Bapak Ibu ya. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Perikopnya tentang Maria dan Marta. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku, kata Marta kepada Yesus. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau hidupnya intim dengan Tuhan? Haleluya. Di dalam Alkitab, Maria adalah orang hidupnya intim dengan Tuhan. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, mereka disambut oleh Marta dan Maria. Tapi bagaimana cara mereka menyambut Tuhan Yesus datang?
Marta pada waktu melihat Tuhan Yesus datang, dia senang luar biasa. Begitu senangnya dia sibuk, langsung dia sibuk melakukan membersih-bersihkan rumah. Cepat-cepat dia sapu lantai, bersih-bersih rumah. Terus dalam pikirannya mungkin, oh Tuhan Yesus juga mau nginap di rumah mereka. Marta juga sibuk bersihkan tempat tidurnya, kamarnya. Haleluya. Terus dia pun berpikir, apa Tuhan Yesus juga mau makan siang di rumahnya? Ini karena Marta ini sangat sibuk. Pikirannya sampai begitu luar biasa. Sampai pakai makanan pun dia berpikir, mungkin Tuhan Yesus makan siang di rumahnya. Tapi dia bingung, saudara-saudara. Makanan apa yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus? Dia berpikir, tiba-tiba ada satu pikiran, mungkin dia pikir begini, apa barangkali rawon, barangkali ya dia pikir toh. Kenapa saya katakan rawon? Karena saya di waktu di Surabaya pernah makan rawon, ya saya bilang rawon saja ya. Waktu Marta sibuk dia bikin makanan buat Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria, ibu bapak? Maria ini berbeda dengan saudaranya Marta. Dia duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Amin. Tapi Marta lama-lama kesal melihat Maria. Dalam pikirannya, enak sekali kamu Maria. Aku sampai keringat seperti ini. Bekerja sendiri, sibuk sendiri. Kamu tuh enak-enakan duduk. Langsung Marta datang kepada Tuhan Yesus. Guru, tolong dong, mari itu. Dia enak-enakan duduk saja. Saya mati-matian sampai keringat seperti ini. Suruh dong dia bantu saya. Dengar Bapak Ibu, pada waktu Marta berkata seperti itu, apa kata Tuhan Yesus kepada Marta? Marta, Marta, engkau sibuk menyusahkan diri dengan bermacam-macam masalah. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Itu yang dilakukan oleh Maria di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh melakukan seperti Marta lakukan. Amin. Silakan Ibu lakukan. Sebab kalau tidak ada Marta, maka tidak ada yang membuat rawon dan tidak ada yang bersih-bersih. Amin. Haleluya. Nanti kalau saya bertamu atau Bapak Ibu bertamu, jangan lupa yang ibu-ibu bisa masak rawon toh, masak rawon. Jamu pendetanya sekali-sekali. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara intim dengan Tuhan? Kalau saudara mau intim dengan Tuhan, saya kasih kuncinya ya. Kuncinya yaitu banyak duduk di kaki Tuhan. Amin. Banyak duduk di kaki Tuhan Yesus dan dengarkan dia bicara, merenungkan firman-Nya siang dan malam dan melakukannya. Amin. Tidak cukup merenungkan, tapi harus melakukannya Tuhan. Melakukannya saudara-saudara ya. Hari-hari ini kita harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan datang yang kedua kali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
dia akan melihat orang yang intim dengan Tuhan, dan itu yang akan diangkat bersamanya. Amin. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama, coba kita buka Alkitab kita, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama, kalau sudah dapat kita katakan amin. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepada Yesus, kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ada berapa banyak dari saudara yang tiap hari memperkatakan ini? Haleluya. Saudara, orang yang hatinya melekat kepadanya, kepada Tuhan, artinya intim dengan Tuhan. Maka janji Tuhan adalah, kalau saudara intim dengan Tuhan, janji Tuhan adalah, yang pertama, Tuhan akan meluputkan dari segala sakit penyakit, panah api dari si jahat, dan jerat penangkap burung. Haleluya. Yang kedua, Tuhan akan membentengimu. Yang ketiga, Tuhan akan menjawab semua pergumulan hidupmu. Amin. Karena tidak ada cara lain. Engkau harus hidup intim dengan Tuhan. Haleluya. Yang kelima, janji Tuhan, Tuhan akan memuliakannya. Yang keenam, Tuhan memberikan panjang umur. Haleluya. Yang ketujuh, Tuhan memberikan keselamatan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu. Saya mau saksikan Bapak Ibu, di mana janji Tuhan ini luar biasa dalam hidup. Pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam keluarga saya, dalam rumah tangga saya. Dan saya sangat percaya akan janjinya. Di tahun 2014, istri saya yang tercinta sakit. Dia ginjal sebelah kanannya itu mengecil dan banyak batu, sehingga harus diangkat itu ginjal. Tapi Bapak Ibu, sewaktu istri saya mau dioperasi, sebelum dioperasi, pas pada tanggal dia mau dioperasi, pada waktu itu juga saya mau ditabiskan jadi pendeta. Dan istri saya rindu untuk hadir dalam pentabisan saya. Tetapi dokter sudah jadwal, dia harus dioperasi. Singkat cerita, kami ke Seloam, sudah dapat jadwal di Seloam, karena kami pakai BPJS, jadi dapat di rumah sakit yang umumnya ya, yang umum di sebelah kanan dari yang internasional. Masuk ke situ, dokter bedah, dokter Imam bilang cari ruangan. Oke, kami cari ruangan. Setelah cari ruangan 1 malam nginap, tiba-tiba dokter Imam berkata, nama dokter ahli bedahnya dokter Imam, Ibu belum bisa dioperasi, nanti tunggu lagi Bu ya, dijadwalkan kembali, Ibu boleh pulang. Oke Pak dokter, kami pulang. Saya bilang sama istri, Mah, apa ini Mah? Kamu diizinkan Tuhan untuk menghadiri pentabisan saya. Iya juga ya. Saya bilang oke, engkau harus kuat berdoa, kami terus berdoa. Karena saya ingin istri saya juga hadir bersama saya.
merasakan kebahagiaan bersama pada waktu pentabisan itu. Singkat cerita, pada hari Sabtu bulan 6 atau bulan 5 itu ya, waktu saya ditabiskan itu tahun 2014. Saya ditabiskan dan puji Tuhannya istri saya bisa hadir di dalam pentabisan itu mendampingi saya. Oh, terima kasih Tuhan. Setelah pentabisan, hari Minggu kami beribadah. Kebetulan ibadahnya 2 kali, pagi dan sore. Kami ikut dua-duanya. Setelah itu saya bersama istri dan anak mantu kami ke rumah sakit Siloam. Mau tanyakan kembali, apakah sudah ada ruangan dan jadwal operasi istri saya. Yang luar biasa, pada waktu kami ke rumah sakit Siloam yang umum, bagian loket untuk ruang penginapan mengatakan, ibu sudah ada ruangannya, tapi bukan di sini, bukan di umum, tapi di internasional sebelahnya. Wow, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya bilang, mama, ini loh berkat anak soleh ini, saya bilang. Wow, yang luar biasa. Kami masuk didapat di ruang lantai 9, kelas 2. Dan waktu di ruangan, istri saya diperiksa kembali sama dokter yang menangani 3 dokter. Dokter bedah, dokter jantung, dan penyakit dalam. Ternyata 2 dokter tidak setuju kalau istri saya operasi. Karena jantungnya lemah, kedua gula darahnya tinggi. Tapi dokter Imam, dokter bedah mengatakan harus dioperasi, takut merembet ke sebelah kiri. Kalau sudah sempat merembet ke sebelah kiri, itu bisa cuci darah. Malamnya, sebelum operasi malamnya istri puasa. Saya bilang, mama tetap puasa. Kami 2 nyembah semalaman gak bisa tidur. Tapi saya percaya janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kami nyembah semalaman. Wow, hadirat Tuhan luar biasa. Kaido merasakan itu. Wow. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya imani bahwa Tuhan akan beri umur panjang kepada istri saya. Dan yang luar biasa, jam 5 pagi suster tanya, ibu puasa, silakan mandi. Oke, mandi. Terus istri setelah mandi, istri dorong masuk ke ruang operasi. Sebelum masuk saya doakan dulu dia di ruang operasi. Setelah itu saya keluar. Kira-kira jam 7 saya dipanggil sama dokter Imam, dokter bedahnya. Keluarga Ibu Kokim Hua, saya datang. Waduh, ada apa Pak Dokter? Ini ternyata mereka berunding lagi 3 dokter ini di ruang operasi. Kalau tetap menurut dokter jantung dan dokter penyakit dalam, kalau dilanjutkan operasi ini bisa game karena komplikasi jantung dan gulanya tinggi. Terus saya bilang sama dokter Imam, Pak Dokter, istri saya sudah saya serahkan sama Tuhan Yesus. Dan saya percaya istri saya pasti diselamatkan. Lakukan tugas dokter. Saya percaya sama dokter, lakukan dok. Apapun yang terjadi, saya sebagai suami bertanggung jawab. Terus kami 2 jabat tangan. Oke, lanjut, saya keluar. Kebetulan saya di sana cuma saya sama anak saya Kevin. Nah, di Siloam ini kan di atas itu di lantai 3 kalau tidak salah, atau lantai 3 atau lantai 4 ya, saya lupa. Itu ada ruangan doa, rumah doa. Nah, saya ke situ sama Kevin, kami berdoa. Yang luar biasa saya melihat tangan Tuhan itu yang sendiri mengoperasi istri saya.
Kira-kira 2 jam lewat 10 menit. Saya dipanggil sama dokter. Keluarga Kokimbua, iya Pak Dokter. Saya masuk. Wow. Dia bilang ibunya kuat. Operasi telah selesai. Oh haleluya. Saya bilang puji Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Pertolongan itu tidak terlambat. Pada waktu kita mau taat, kita mau intim dengan Tuhan. Tapi pada waktu kalau saya datang kepada manusia pada waktu itu, sebelum dioperasi, atau kepada saudara atau adik, bisa nggak operasi yang terjadi? Tidak akan terjadi. Karena apa? Kalau menurut voting, 2 suara sama 1 suara, yang menang mana? 2 suara. Tapi kenapa saya pilih 1 suara? Karena saya percaya pada Yesus. Saya percaya pada janji Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya ini untuk menguatkan ibu bapak yang sakit. Jangan khawatir. Serahkan hidup pada Yesus. Datang pada Yesus. Serahkan semua bebanmu padanya. Kalau engkau pikir sendiri tidak kuat bapak ibu. Karena hanya Yesus yang sanggup memampukan kita. Amin. Wow. Jadi tetap engkau percaya pada janji-janji Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya bahwa saudara akan mendapatkan semua janji Tuhan? Wow, haleluya. Luar biasa. Ingat, ini adalah janji Tuhan buat mereka yang hidupnya intim dan hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi janji Tuhan ini hanya berlaku bagi orang yang hatinya melekat dan hidupnya intim sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi mau jangan tidak usah takut. Cukup intim aja, hidup intim aja dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya merindukan saudara semua yang ada di tempat ini, hatimu semua melekat kepada Tuhan. Amin. Jangan engkau melekat kepada hartamu. Jangan engkau melekat kepada kekuasaan. Jangan engkau melekat kepada hal-hal yang membuat engkau lupa kepada Tuhan. Tapi biarlah doa saya, semua yang ada di sini melekat dan hidup intim dengan Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Kalau saudara hidupnya intim dengan Tuhan, maka saudara akan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apa kehendak Tuhan pada kita? Apa kehendak Tuhan buat kita? Buat Bapak Ibu dan saya. Coba kita buka di Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama. Kalau sudah dapat katakan amin. Karena itu, Matius 8, 19, 20 ayat 19 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini kehendak Tuhan pada kita, pada Bapak, Ibu dan saya. Kita harus pergi menginjil Bapak Ibu. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Amin. Bukan berarti saudara pergi kemana dan menjadi penginjil atau pendeta.
Ya. Tetapi yang dimaksud adalah di mana saja saudara berada. Amin. Di mana saja saudara berada, saudara akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Jadi dimanapun saudara berada, saudara harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi tidak perlu saudara jadi pendeta dulu. Tapi itu mau kemana tidak perlu. Tapi yang Tuhan mau, engkau selalu menyaksikan kebaikan Tuhanmu dimanapun saudara berada. Haleluya. Ini dimulai dari keluarga. Ya. Yang paling mudah itu dimulai dari keluarga kita. Contoh, ada istri yang sudah terima Tuhan Yesus, suaminya belum. Jadi tiap hari Minggu istri ke gereja, tiap mau kersel istrinya kersel sendiri, bapaknya tidak pernah nongol. Banyak yang seperti itu. Bapak Ibu yang jawab ya, karena Bapak Ibu yang tahu. Haleluya. Atau mungkin juga saudara-saudara kita ya yang dekat dengan kita, mereka belum terima Yesus. Tapi engkau harus punya kerinduan untuk menyelamatkan mereka. Amin. Lewat apa? Lewat kesaksianmu, lewat hidupmu. Pada waktu. Nah ini, contoh ini. Kenapa kadang-kadang suami itu susah untuk bertobat? Kalau di rumah ini, suami pulang kerja kalau bawa duit sedikit, berkat sedikit, sudah mulai marah-marah, kasih muka bangka, muka marah maksudnya. Yang biasa bikin kopi, kopi tidak ada di meja. Bikin sendiri, mama kopi, bikin kopi sendiri. Nah, bagaimana mau cerita, bagaimana suami mau bertobat? Dia lihat aja, aduh, suami gua rajin ke gereja, rajin kersel, gua rajin berdoa, tetapi kelakuannya begitu tidak ada kasih. Kalau sama anak salah sedikit, kebun binatang keluar semua. Apakah ini bisa jadi teladan? Bagaimana suami mau bertobat? Bagaimana istri mau bertobat? Ingat Bapak Ibu, jangan ada lagi pada waktu engkau melayani suamimu, istrimu itu hanya karena kewajiban. Kalau masih ada kewajiban, kata kewajiban berarti masih ada kata perbudakan di situ. Tapi pada waktu engkau melayani suamimu dengan kasih, melayani istrimu dengan kasih, maka apapun tidak ada lagi kata kekerasan, kata-kata kebun binatang. Amin. Ini bisa terjadi pada siapapun. Tapi pada waktu engkau mulai melakukan hidupmu meneladani hidup Yesus, engkau berikan hidupmu, engkau menjadi teladan buat suami dan anak-anak dan keluargamu. Yakin suamimu pun akan terima Yesus dan mau menjadi murid seperti engkau. Haleluya. Makanya mulai sekarang ya, tadi Tuhan Yesus sudah katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tapi biarlah kita mulai dari dalam rumah tangga kita dulu, keluarga besar kita dulu, baru kita keluar. Haleluya. Karena jangan sampai kita berkoar-koar di luar, berbicara di luar, tetapi di dalam rumah tangga kita sendiri perang Bratayuda. Apa kata orang? Omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Amin. Mulai sekarang setelah kita mendengar
kebenaran firman Tuhan ini malam, kita mulai bertobat. Amin Bapak Ibu, tidak usah ke tangan, tapi tunjuk ke bawah. Itu saya Tuhan. Katakan, itu saya Tuhan. Pada waktu engkau kata itu saya, engkau datang sama Tuhan minta ampun dan bertobat. Sehingga si isi rumah dipulihkan. Amin. Jadikanlah. Terus engkau bimbing mereka. Jadikan mereka targetmu. Kau bimbing terus. Suami, istri, anak, saudara, atau teman-teman. Haleluya. Jadikan mereka murid. Sama seperti saudara menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Memang Bapak Ibu, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Amin. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Engkau tidak akan mampu. Karena itu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus dan memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Amin. Makanya intim dengan Tuhan, sehingga engkau mampu, engkau kuat. Kalau engkau berjalan sendiri, engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan mampu. Haleluya. Sehingga Tuhan Yesus mampukan melalui siapa? Melalui Roh Kudusnya. Di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Wow. Dahsyat. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, mulai sekarang biarlah hidup kita selalu melekat kepada Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, sehingga kita mampu melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke, kalau begitu kita akan mengakhiri dengan perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu sudah mendapat roti? Dan anggur? Biar kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kalau sudah dapat, saya undang bangkit berdiri. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Yang dikasih Tuhan, angkat rotimu tinggi-tinggi di atas kepalamu. Bukankah roti ucapan syukur yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kemudian angkat cawanmu tinggi-tinggi di atas kepalamu. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang di atas yang kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus. Kalau begitu, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesus. Puji syukur Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewat darah dan daging-Mu, umat-Mu disembuhkan, umat-Mu dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami telah percaya. Pada waktu kami selalu melekat kepada-Mu, pada waktu hidup kami intim dengan Engkau Tuhan, maka apapun itu, apa menjadi pergumulan kami, Kau jawab selama ini. Setiap permasalahan yang selama ini terjadi di hidup kami, Kau jawab Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang butuh Kau jawab. Ya apa ya Bapa. Tuhan, Kau lawat umat-Mu Tuhan Yesus. Kau lawat umat-Mu tempat ini Tuhan. Kau lawat Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh tertanam dan mereka boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, hamba bawa Gembala Senior Pastor kami dalam tangan-Mu Tuhan, Pak Wiryo Hadi beserta keluarga Tuhan Yesus. Kau sinari mereka dengan wajah-Mu Tuhan, sehingga lewat hidup mereka Banten boleh pulihkan di mana kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Juga Gembala Pembina kami Pak Raidino beserta istri anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau lawat Tuhan, dan kami percaya lewat hidupnya kota bumi semakin dipulihkan Tuhan Yesus. Dan cabang-cabang dari Oasis akan lebih bertambah terus bertambah. Yang Engkau percayakan Kau gembalakan pada Pak Redino Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Juga untuk para pelayan melayani pada sore hari ini Tuhan, Kau pakai mereka, Kau berkati mereka.
kami percaya pada waktu kami taat pada satu komando, maka raja-raja akan datang, bangsa-bangsa akan datang, harta dari seberang akan datang, maka anak-anak rohani akan datang ke tempat ini, Tuhan Yesus. Begitu juga di Yerusalem. Kau lawat Tuhan Yesus, kau lawat Yerusalem, sehingga segala suku bangsa yang kau jadikan boleh datang sujud menyembah Engkau dan namamu terus dipermuliakan. Begitu juga ada bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kau lawat bangsa kami Tuhan, kau lawat bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami terbebas dari segala keterpurukan Tuhan Yesus. Khususnya penyakit COVID-19 tidak berkuasa atas Indonesia. Enyah engkau COVID-19, enyah engkau di dalam nama Yesus, sehingga Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa para pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, sampai yang paling rendah kolot mereka Tuhan, sehingga lewat hidup mereka bangsa ini boleh menjadi bangsa berkenan Engkau Tuhan. Dan segala perekonomian kami Engkau pulihkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada lagi krisis ekonomi, tidak ada lagi krisis Tuhan, karena ada pertolongan, ada campur tangan untuk Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga bawa gembala kami tempat ini, Pak Budi, beserta istri dan keluarga Tuhan Yesus, yang tidak bersama-sama dengan kami kalau mereka sedang ada di Bali atau di Lombok, dimanapun mereka berada. Pembelaan penyertaan menyertai mereka Tuhan. Bila dimanapun mereka berada, di sana pun terjadi pemulihan, di sana pun terjadi penyembuhan, karena ada anak-Mu di sana Tuhan Bapa, sehingga pada waktu mereka boleh kembali ke Tangerang tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami harus terus melekat kepada Engkau, kami harus melekat kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar juga kami akan pulang Tuhan, biarlah kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Engkau. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak kambing dan domba lembu. Dan berkatilah bakulmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus ini berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.